kejadian perkara untuk penyidikan dan penahanan sementara, sehingga di tanggal 23 Maret 2025 resmi kedua tersangka ini kita jadikan sebagai tersangka untuk penyidikan lebih lanjut. Kemudian setelah tanda penyesalan, lakukan proses hukum dengan baik. Selalu bekerja sama dengan Polda, khususnya mungkin di dalam proses penyidikan kami itu kita mengacu kepada acara pidana militer yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 97 tentang peradilan militer. Berdasarkan berdasarkan pasal 99 ayat 1, penyidik yang mengetahui atau menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan. Nah, di sini yang kami ingin sampaikan titik tolak mekanisme dalam penyidikan kami. Mungkin bisa dibayangkan inilah mekanisme kami di dalam melaksanakan, jadi tidak serta-merta rekan-rekan sekalian. Dalam hal ini kami urut kejadian tanggal 17. Pada saat itu korban sedang melaksanakan tugas tanggal 17 melakukan judi. Kemudian terduga yang saat sekarang sudah menjadi tersangka itu menyerahkan diri pada tanggal 18 Maret 2025 yaitu Kopda B. Kemudian tanggal 19 Maret 2025 tersangka kedua itu Peltu YHL itu menyerahkan diri di Batu Raja, sehingga anggota kami di Subdepom Batu Raja yang menjemput dan membawa ke Denpom 23 Lampung untuk segera diamankan. Kemudian pada hari dan tanggal yang sama, tanggal 18 maupun tanggal 19 Maret ini, Dandim selaku Angkum itu membuat surat penitipan terduga kepada Denpom untuk diamankan. Nah, pada tanggal 19 Maret, Denpom sudah mulai melakukan penyelidikan maupun ke arah penyidikan, di mana kita menginterogasi, mencari alat dan bukti dalam kasus pidana ini. Alhamdulillah pelaku mengakui, kemudian menunjukkan di saat dia lari dari lokasi itu membuang senjata di satu tempat. Akhirnya tanggal 19 Maret siang hari anggota Denpom melaksanakan pencarian barang bukti tersebut dan syukur alhamdulillah ditemukan. Mungkin fotonya ada. Nah, ditemukan di sini. Nah, setelah alat bukti dan barang bukti kami temukan dan hasil pemeriksaan tersangka mengakui perbuatannya, maka dan Denpom koordinasi ke Polda maupun Polres untuk meminta pelaporan secara resmi ke kami dalam rangka untuk menentukan tersangka dan melakukan proses hukum lebih lanjut. Dan itu dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2025. Anggota dari Polsek Negara Batin atas nama Aibda Wara Andani telah membuat laporan polisi kepada kami tentang
laporan polisinya tentang tindak pidana penembakan terhadap 3 orang korban yang saat melaksanakan tugas. Kemudian Brigadir Polisi Rio Dael Agusto telah membuat surat laporan polisi yaitu tentang kasus perjudian yang diduga dilakukan oleh Peltu YHL. Tanggal 22 ini berdasarkan laporan polisi ini, maka penyidik melakukan SOP-nya atau mekanisme dalam penyidikan itu membuat surat permohonan kepada Ankum, yaitu Dandim, atasan yang berhak hukum Dandim, untuk mengeluarkan surat penahanan sementara dalam rangka proses penyidikan. Pada tanggal 23 Maret 2025, Dandim mengeluarkan surat penyerahan perkara untuk penyidikan dan penahanan sementara, sehingga di tanggal 23 Maret 2025 resmi kedua tersangka ini kita jadikan sebagai tersangka untuk penyidikan lebih lanjut. Kemudian setelah Denpom ataupun Pomdam 2 Sriwijaya menerima laporan tersebut, maka kami laporkan kepada Bapak Kasat, dan Bapak Kasat memerintahkan kami untuk menindaklanjuti, membentuk tim supervisi dan percepatan dalam penyidikan ini. Maka kami koordinasi dengan Kadif Propam, dan alhamdulillah pada tanggal 24 Maret 2025 sore hari kami beserta Karo-op Propus Mabes Polri, Brigadir Jenderal TNI Polisi Wamen Simanjuntak, bersama dengan Danpus Sintelat dan bersama Sintel Mabesat, tim ini datang ke Lampung. Kemudian malam hari kami membedah permasalahan apa saja, tapi saya ingin menyampaikan bahwa kerjasama tim ini bekerja mencari dan mengumpulkan alat bukti untuk saling melengkapi, satu sama lain, baik itu dalam peristiwa tindak pidana perjudian maupun dalam peristiwa penembakan itu sendiri. Banyak petunjuk-petunjuk yang ada yang harus segera ditindaklanjuti. Sebagai tindak lanjut, Polda Lampung sudah melakukan pemeriksaan sebagai saksi 3 orang, ya, updating dari yang sudah dilakukan kemarin. 3 orang, 2 anggota Polri dan 1 warga masyarakat. Terhadap 2 anggota Polri ini, 1 diantara sudah kita tetapkan sebagai tersangka perjudian, yang 1 sebagai saksi dan 1 warga masyarakat sebagai saksi. Peran-perannya adalah atas nama K atau Kapri, dia adalah anggota Polri Polda Sumatera Selatan. Dia berada di TKP. Dia kenal, ini dalam kesaksiannya, kesaksian dia sebagai saksi untuk tersangka maupun sebagai tersangka bagi dirinya sendiri. Kenal dengan pelaku sejak 2018, kemudian dia datang karena ada invitation dan 1 jejak digital di mana dia juga mengupload, membuat video ajakan. Dia juga suka bermain sabung ayam dan lain sebagainya, sehingga kepadanya kita
tetapkan sebagai tersangka dan ini sudah ditahan. Yang kedua, anggota Polri atas nama Wayan dari Polres Lampung Tengah. Dalam keterangannya, dia mengakui, dia mengetahui bahwa ada undangan, kemudian dia bersama beberapa rekannya dari Lampung Tengah menuju ke lokasi. Dia tahu siapa pengelolanya dan lain sebagainya, tetapi jam 16 dia sudah pulang. Sehingga yang bersangkutan kita jadikan saksi untuk peristiwa perjudian tersebut. Kemudian warga masyarakat atas nama Ibu N, ya, yang update Ibu N, saksi N. Dia berjualan di lokasi. Dia bisa menjadi saksi atas peristiwa perjudian dan juga menjadi saksi dalam peristiwa penembakan. Ini sudah yang saksi sudah kita periksa dan kita lengkapi alat buktinya. Kemudian mungkin akan ada yang bertanya, kenapa kok jam 16? Kenapa kok ini dijadikan tersangka ditahan, kok yang ini tidak? Perlu saya sampaikan di sini bahwa pijakan penyidik melakukan penyidikan itu dasarnya adalah yang pertama adalah tempus, locus, modus, baru kemudian actus reus mens rea. Ya. Tempatnya, lokusnya ada di register S